Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan multikulturnya. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia menerapkan konsep demokrasi. Menurut bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Singkatnya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan masyarakat yang sangat pluralis. Praktik demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi di Indonesia dimulai sejak era Orde Baru, karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan di tanah air ini. Hal tersebut terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Di level pemerintahan dan politik, khususnya aspek supremasi hukum, cukup mengkhawatirkan. Banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan yang menyebutkan perjuangan HAM dan beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif. Hal ini sangat ironis mengingat konsep demokrasi yang dijalankan sepenuhnya merupakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan partisipasi rakyat merupakan kunci mutlak demokrasi. Masa boleh berganti, musim dapat berubah, namun partai politik di Indonesia tidak pernah putus hubungan dalam pekerjaannya, terutama menjelang pemilihan umum. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat terhormat dengan menyatakan bahwa partai politik dan gabungannya memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menegaskan bahwa parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Secara eksplisit dalam pasal 13 ayat D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menegaskan bahwa parpol berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah lembaga yang memiliki peranan penting. Selain itu, menurut Aswanto, tidak bisa dielakkan bahwa keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Kalau mau dikaitkan orang bisa saja dengan bocoran kemarin Jokowi mengatakan 45% yang berasal dari parpol, memang spekulasi akan mengarah kepada Gerindra saat ini tidak akan masuk begitu ya. Tapi saya tidak melihat sampai wilayah itu karena dinamisasi kita tahu apalagi di periode kedua syahwat politik partai-partai lebih besar biasanya untuk tidak loyal tanda kutip terhadap koalisinya karena semua sedang berbicara mengenai kesempatan yang terbuka 2024. Di 2024 yang 2019 tidak terbuka. Menurut saya Jokowi juga menyadari bahwa tidak akan ada sesuatu yang sifatnya permanen, termasuk kemungkinan partai yang membaliru atau partai lain yang kemudian. Pada kedua sumber tadi, jelas bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, tak disangka 2 tahun belakangan ini, indeks demokrasi Indonesia dikatakan menurun, seperti pada diagram yang disajikan. Dalam hal ini,
Setiap partai politik tentu memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Bagaimana pandangan mereka tentang hal ini? Mari kita simak video berikut ini. Menurutnya itu dari kacamata apa? Itu dulu pertanyaannya. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan demokrasi Pancasila, nah ini itu sudah bagus. Tapi pelaksanaannya masing-masing orang ini, ya, itu masing-masing orang ya, itu jadi individu sifatnya. Kalau penilaian ya, nah, kalau kita sudah melaksanakan hak pribadi itu sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila, tentunya sudah itu yang harus kita kira-kirakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, pemahaman yang masa demokrasi Pancasila ini tentunya tidak bisa dilepas begitu saja. Artinya di sini perlu hal namanya materi ya, terus mata kuliah atau mata pelajaran yang menyangkut masalah demokrasi Pancasila. Apalagi sekarang ini yang namanya PPKN dan sebagainya kan sekarang kan dikurangi, ya sebenarnya kan dikurangi. Nah, bagaimana dia memahami yang menyangkut masalah demokrasi Pancasila kalau dia tidak? Terus yang kedua, pemahaman yang masalah demokrasi Pancasila itu tidak bisa pas dari mana dia melihat ini kondisi yang ada dan diberikan kepercayaan kondisi. Nah, kondisi yang ada ini tidak bisa pas dari bagaimana seseorang yang dilihat itu dia mengamalkan Pancasila itu secara murni dan konsekuen itu tadi. Nah, kalau ditindak hari dia tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen, tentunya ya dari kata-kata itu maka ya, sudah disampaikan akan menurun dia demokrasi itu. Tapi menurut saya itu tidak. Sudah ya. Karena demokrasi itu akan mengikuti perkembangan dan situasi secara politik. Karena kita memaknai, memahami tentang yang jelas. Kalau kita bicara menyangkut masalah demokrasi dari segi partai politik, ya marilah kita melaksanakan sesuai dengan aturan bagaimana partai politik kan gitu ya. Itu Mbak. Terus bagaimana kalau kita menilai seseorang, jadi bisa melihat ya kalau nggak cocok ya ada koridor sendiri bagaimana menyampaikan aspirasi itu. Jadi demo dan sebagainya sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Saya senang memang dari dulu ya setelah demo juga ya. Tapi bagaimana kita memahami itu tidak merugikan orang lain, tentunya kan begitu ya. Tapi aspirasi itu tidak tersampaikan. Ya, penurunan indeks demokrasi itu sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu karena ada pengekangan lah, jadi ada pengekangan yang belum tidak banyak tapi itu menurunkan indeks demokrasi terhadap Indonesia di karena khususnya di media ya. Jadi media itu mungkin tidak sevulgar yang diagung-agungkan demokrasi yang kebebasan ya. Kebebasan yang itu tidak sevulgar itu. Jadi pemerintah masih memberi batasan-batasan, jadi tidak sebebas-bebasnya kita ngomong. Jadi ada undang-undang ITE juga, jadi undang-undang ITE juga yang bisa menjerat masyarakat yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di ITE itu. Selain itu, bagaimana arti demokrasi bagi mereka? Simak video berikut ini. Itu ya, bahasa Indonesia-nya ya. Demokrasi itu ada cara itu sampai satu bintang. Tidak lepas dari demokrasi itu akan itu mencapai satu wujud dari kredibilitas berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Nah, demokrasi itu
demokrasi itu tidak bisa juga diartikan bahwa itu bisa mengurangi hak-hak orang lain. Terus yang kedua bisa mengabaikan hak orang lain. Ini saya menyampaikan biasa tata tukar aja yang ringan aja. Nah, sehingga demokrasi itu sangat penting dalam rangka kita di kehidupan bangsa dan negara. Nah, di Indonesia demokrasi ini sudah makin berjalan terus. Nah, suatu juga ya, yang penting karena kita memaknai demokrasi itu benar, sedang benar dan demokrasi itu bukan satu demokrasi pemimpin ya, tapi demokrasi itu merupakan satu kesepakatan aturan yang harus kita norma yang harus kita lakukan. Ya, jadi memang demokrasi itu benar sekali. Jadi dasarnya adalah dari bawah, pemilihannya itu dari bawah, dari rakyat dulu. Jadi oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi memang alur demokrasi itu adalah bagaimana kita memilih pemimpin ya. Jadi pemimpin itu dipilih dari rakyat yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai caleg ya. Ini alurnya dari bawah ya, dari rakyat, terus dari caleg atau anggota legislatif, kemudian caleg-caleg tersebut pada pemilihan umum akan dipilih oleh rakyat. Dan caleg-caleg yang mewakili partai itu setelah jadi dan duduk ya, kalau yang di DPRD Kabupaten Jember itu duduknya di DPRD Kabupaten Jember. Kalau calegnya DPRD provinsi, nanti akan duduk di DPRD provinsi. Dan begitu juga yang di DPR RI nanti akan di DPR RI. Jadi itu yang dipilih oleh rakyat, dan itu adalah rakyat yang mencalonkan dirinya untuk dipilih. Jadi, dan nanti kenapa untuk rakyat? Kenapa untuk rakyat? Karena memang tugasnya adalah bersama-sama dengan eksekutif untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, termasuk undang-undang, peraturan. Kalau di kabupaten itu peraturan daerah, terutama juga begitu juga yang di provinsi ada peraturan daerah tingkat provinsi juga. Dan kalau di DPR RI bisa juga nanti menelurkan undang-undang seperti itu. Ya, tujuannya bagaimana kita mensejahterakan masyarakat dengan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya. Menjunjung